Di tengah gegap gempita festival batik di alun-alun Pekalongan, semua mata tertuju pada Haji Rasid pengusaha batik yang dielu-elukan sebagai simbol kejayaan kota. Senyumnya tampak hangat, tangannya tak henti menjabat para tamu, dan keluarganya berdiri bangga di sisinya. Namun, di balik sorot mata yang penuh hormat itu, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Sebuah janji lama, terikat di malam Jumat Kliwon, perlahan menagih bayarnya, dan tak seorang pun di keramaian itu menyadari bahwa di balik kain batik yang indah, ada rahasia kelam yang siap mengoyak segalanya. Matahari pagi menyorot terik di alun-alun kota Pekalongan. Udara musim kemarau terasa kering, namun suasana justru meriah karena ribuan orang berkumpul menyaksikan pembukaan festival batik tahunan. Bendera warna-warni berkibar di sepanjang jalan, gamelan berdentum menggiringi tarian tradisional, dan aroma sate serta nasi goreng dari pedagang kaki lima memenuhi udara. Di tengah keramaian itu, berdirilah seorang lelaki parubaya berkopiah putih dan bersorban, Haji Rasid. Senyumnya ramah, sorot matanya lembut, tubuhnya tegap meski usianya sudah lebih dari setengah abad. Bagi masyarakat Pekalongan, ia adalah simbol kesuksesan pengusaha batik yang namanya dikenal sampai ke luar negeri. Orang-orang berdesakan ingin mendekat menyalami tangannya dan mengungkapkan selamat. Anak-anak muda memotret dengan ponsel. Ibu-ibu memuji kebaikan hatinya yang sering menyumbang untuk masjid dan sekolah. Ibu Mariam, istrinya, berdiri tak jauh dengan kebaya sederhana bermotif parang, tersenyum penuh bangga. Di sisinya, Arif, putra mereka yang masih duduk di sekolah dasar, berlari-lari kecil sambil memegang buku gambar. "Ayah, lihat! Aku menggambar naga, besar sekali," katanya penuh semangat. Sementara Rani, gadis remaja berusia 15 tahun, sibuk membantu ibunya membeli es cendol di salah satu gerobak, lalu tertawa kecil ketika cairan manis tumpah sedikit ke tangannya. Rasid seharusnya merasa bahagia. Semua orang memujinya, keluarganya tampak ceria, dan usahanya berada di puncak kejayaan. Namun di balik sorot mata yang penuh rasa syukur itu, ada kilatan aneh yang membuatnya gusar. Saat Arif menunjukkan gambar naga, jantungnya berdetak lebih cepat, keringat dingin mungkul di pelipis. Gambar itu seolah mengingatkannya pada sesuatu yang tak ingin ia kenang. Sikor makhluk bersisik yang pernah ia temui di tepi laut selatan pada malam yang kelam bertahun lalu. Ia buru-buru mengusap leher dengan sapu tangan. Sekilas, sisik tipis berkilau tampak di kulitnya yang terkena cahaya matahari, lalu menghilang begitu ia menarik kain menutupinya. Tepuk tangan bergemuruh ketika MC memanggil namanya. "Haji Rasid, ikon batik Pekalongan, kami persilakan memberi sambutan." Dengan langkah mantap, ia maju ke panggung. Suaranya bergetar halus ketika menyampaikan ucapan terima kasih dan doa agar batik terus menjadi kebanggaan bangsa. Hadirin bersorak, beberapa pejabat pemerintah mengangguk penuh hormat, namun dalam hatinya suara lain berbisik lirih. "Jangan lupa janji yang sudah kau ikat." Rasid merasakan jantungnya berdegup kencang, seakan seluruh tubuhnya menolak suara itu. Setelah acara pembukaan, ia diajak berkeliling melihat stand batik, kain-kain indah dengan motif mega mendung, parang rusak, hingga buketan dipamerkan. Turis asing menawar dengan mata berbinar, wartawan memotret. Arif tetap menempel di sisi ayahnya, menunjukkan gambar naga yang kini ia warnai dengan merah menyala. Rashid menatap kertas itu, lalu mengalihkan pandangan cepat-cepat, mencoba tersenyum. "Bagus sekali, nak. Nanti ayah akan membingkainya." Tapi suaranya terdengar datar, tanpa semangat. Di salah satu stand, sebuah kalender besar tergantung. Tanggal tertentu dilingkari tinta merah tebal. Malam Jumat Kliwon. Mata Rashid terpaku. Keringat dingin merembes lagi meski angin kemarau bertiup kering. Tangannya gemetar, dan ia merasa seluruh dunia berhenti sejenak. Maria menyapanya lembut. "Abang, ayo kita pulang dulu. Anak-anak sudah lelah." Ia hanya mengangguk, menyembunyikan keresahan yang semakin menguasai dirinya. Saat berjalan meninggalkan keramaian, senyum masih terukir di wajahnya untuk menyapa para tetangga yang melambaikan tangan. Namun, langkahnya berat, seolah setiap langkah menjeratnya pada rantai tak terlihat. Arif terus berceloteh tentang naga di kertas gambarnya, Rani menggandeng tangan ibunya sambil tertawa, dan orang-orang masih bersorak memanggil nama Rashid.
Tapi di telinga Rasid, ada suara lain yang lebih jelas, suara desis lembut namun mengancam, seakan berbisik tepat di telinganya, kau tidak boleh lupa janji malam ini. Aroma kopi hitam tersium hingga ke tepi sungai kecil Pekalongan. Warung sederhana itu sudah dipenuhi pengunjung ketika sore tiba. Udara musim kemarau membuat semua orang mencari minuman panas untuk mengeluarkan lengket di tubuh. Di sudut ruangan, kipas angin cua berputar pelan, berderit dengan suara serak, sementara aroma gorengan yang baru digoreng menambah suasana khas warung kopi pinggir jalan. Obrolan ringan terdengar di meja-meja lain, tentang harga batik di pasar, tentang anak yang baru lulus sekolah, tentang panen padi yang ditunda karena hujan tak kunjung datang. Namun di satu meja, pembicaraan yang jauh lebih berat sedang berlangsung, menambah kepadatan udara dengan ketegangan yang sulit disembunyikan. Haji Rasid duduk dengan sikap tegap, jubahnya putih bersih, wajahnya terbayang serius. Matanya sesekali melirik ke kanan dan kiri, memastikan tak ada telinga lain yang menyimak. Di hadapannya, Koh Surya, lelaki keturunan Tionghoa dengan kemeja batik sederhana, menatap wajah ramah. Senyum kecil tak lepas dari bibirnya, namun matanya memangkarkan kesungguhan. Mereka sudah saling mengenal sejak lama, terkadang sebagai pesaing, terkadang menjadi mitra dalam dunia batik. Kali ini, Surya membuka pembicaraan dengan hati-hati. Ada pesanan besar dari luar negeri, Rasid. Ratusan ribu lembar batik. Aku tak mungkin sanggup seorang diri. Aku ingin bekerja sama denganmu. Kata-kata itu melayang di udara, seolah-olah menantang. Rashid sejenak, lalu mengangkat wajah dengan tajam. Hening panjang membuat Surya gelisah, tapi ia tetap menunggu. Lalu Rashid bersuara, rendah tapi mengandung kecurigaan. Kenapa sekarang? Apakah ini jebakan? Kau ingin tahu rahasiaku? Surya terkejut, jantungnya berdegup. Ia cepat menggeleng. Tidak, Rashid. Aku hanya ingin menyelamatkan pabrikku. Ada banyak pekerja, ada keluarga yang bergantung pada kami. Kalau pesanan ini gagal, mereka kehilangan nafkah. Aku datang dengan niat baik, tidak lebih. Seorang bapak tuya di meja lain berdiri, menaruh beberapa koin di piring kecil sebagai tip untuk pemilik warung sebelum pergi. Gestur sederhana itu memberi nuansa kontras. Kehidupan yang lurus, tanpa muslihat. Sementara di sudut ini, membayangkan setiap kata. Rashid menghela nafas panjang, lalu memandang keluar jendela. Sungai mengalir pelan, permukaannya berkilau terkena cahaya senja. Namun hatinya tak tenang. Ia menoleh kembali, sorot matanya dingin. Aku tidak butuh kerjasama. Urus saja usahamu sendiri. Kata-katanya tajam, membuat Surya terdiam sejenak. Tapi, Rashid, ini kesempatan besar. Aku yakin kalau kita kalimat itu terhenti. Kursi kayu berderit keras ketika Rashid berdiri. Suara membakar kayu memekah suasana, beberapa pengunjung menoleh ke arah mereka. Tanpa memberi kesempatan lagi, ia melangkah cepat ke pintu, meninggalkan aroma kopi yang masih menuju mengepul dan Surya yang termanggu. Surya menatap pintu warung yang tertutup perlahan oleh angin. Napasnya berat, jantung penuh tanda tanya. Ia menunduk, menatap cangkir kopi yang sudah setengah dingin. Dan dalam hati ia berbisik dengan rasa was-was. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku harus mencari bantuan. Dalam surau kecil di pinggiran Pekalongan, suasana selepas maghrib begitu husyuk. Jamaah baru saja menunaikan syalat berjamaah, lalu duduk melingkar sambil menyeruput teh manis hangat yang disajikan dalam gelas kaca sederhana. Aroma kayu gaharu dari dupa memenuhi udara, membuat hati terasa teduh. Di luar, angin musim kemarau bertiup membawa suara anak-anak yang bermain kelereng di jalan tanah, sementara lampu-lampu minyak di serambi rumah warga mulai menyala satu persatu. Keheningan surau hanya dipecahkan oleh lantunan ayat suci yang masih terngiang dari imam tadi, menghadirkan rasa damai. Di sudut ruangan, Ko Surya duduk gelisah. Senyum ramah yang biasa terlukis di wajahnya kini hilang, digantikan kerut tegang di dahi. Tangan kanannya meremas gelas teh, namun tak juga diteguk. Di hadapannya duduk Kiai Ahmad, lelaki sepuh dengan janggut memutih dan sorot mata yang menenangkan. Jubah putihnya sederhana, namun aura wibawa dan ketenangan memangkar kuat. Sejak muda, ia dikenal sebagai penjaga iman masyarakat, seorang guru yang selalu memberi nasihat dengan kelembutan sekaligus ketegasan. Surya menunduk, lalu membuka suara dengan nada rendah, Kiai, aku harus bicara.
ada sesuatu tentang Haji Rashid. Kiai Ahmad menatapnya dengan penuh perhatian, tidak menyela. Surya melanjutkan dengan suara bergetar. Dia berubah, Kiai. Matanya berbeda, sering menghindar. Kemarin, di warung kopi, aku mengajaknya bekerja sama, tapi dia menolak dengan marah. Bukan sekadar menolak, udah ada sesuatu yang menakutkan dari cara dia bicara. Kiai Ahmad mengangguk pelan, matanya memejam sebentar seakan merenungi. Aku sudah merasakan aura gelap itu sejak lama, katanya lirih. Surya menatap terkejut. Kiai maksudnya? Ahmad menarik napas panjang. Bukan pertama kali aku melihat seseorang yang menukar jiwanya dengan kemegahan dunia. Pesugihan, Surya. Jalan yang tampak indah, tapi ujungnya kehancuran. Suasana surau hening seketika. Hanya bunyi kipas bambu yang berdesit pelan di langit-langit. Surya menggigil meski udara malam cukup hangat. Kalau begitu keluarganya bagaimana, Kiai? Ibu Maryam, anak-anaknya? Ahmad menunduk dalam-dalam, wajahnya muram. Itulah yang paling kukhawatirkan. Jika benar dia mengikat janji dengan kekuatan itu, maka keluarganya bisa menjadi tumbal. Surya menelan ludah. Bayangan Arif kecil yang ceria dan Rani yang selalu membantu ibunya terlintas di pikirannya. Ia mengepalkan tangan. Aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Ahmad menatapnya lama, lalu berkata dengan tenang. Kita harus mengamati dulu. Jangan gegabah. Jalan ini berbahaya, Surya. Tapi bila niat kita lurus, insya Allah ada jalan. Kiai Ahmad lalu menutup mata, membaka doa lirih. Dalam keheningan itu, Surya merasakan hawa dingin menjalar. Seolah dinding surau memantulkan bayangan kelam, dan di dalam penglihatan batin, Ahmad melihat figur Rashid berdiri dikelilingi kabut hitam. Ia membuka mata perlahan, napasnya berat. Jika ini benar pesugihan, maka keluarganya dalam bahaya besar. Ucapnya lirih namun jelas. Bulan menggantung pucat di langit malam ketika mobil hitam Haji Rashid melaju pelan meninggalkan Pekalongan. Jalanan desa yang dilaluinya sepi, hanya sesekali terlihat lampu rumah nelayan dari kejauhan. Angin musim kemarau bertiup panas dari arah selatan, membawa aroma asin laut. Di dalam mobil, Rashid menggenggam setir dengan erat. Wajahnya tegang. Setiap kilometer yang mendekat ke Yogyakarta membuat napasnya semakin berat. Ia tahu malam ini adalah Jumat Kliwon, malam yang selalu membuat darahnya berdesir ngeri sekaligus penuh harap. Perjalanan panjang berakhir di kawasan Parangtritis. Pantai yang biasanya ramai wisatawan kini sunyi. Ombak menggulung keras, memukul karang, menghasilkan suara menderu yang menelan segala bisikan. Kabut tipis naik dari laut, menyelimuti pasir yang dingin. Rashid memarkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan kaki menuju batu karang besar yang menjorok ke laut. Di tangannya ada dupa dan sesajen, bunga 7 rupa, kain hijau, dan sebotol minyak wangi. Langkahnya berat, namun ia tahu ia tidak bisa mundur. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan dupa, menangkapkannya di pasir, lalu mulai merapal mantra yang diajarkan dalam mimpi-mimpi kelamnya. Suaranya tenggelam dalam deru ombak, tetapi setiap kata terasa membakar lidahnya. Udara di sekitarnya bergetar. Dari balik kabut, muncul sosok wanita berwajah kantik jelita, rambut panjang terurai, tubuhnya menggeliat. Bagian bawah tubuhnya bukan kaki, melainkan ular besar bersisik hijau berkilau. Dialah Nyi Blorong, ratu yang mengikat janji gelap dengan Rashid. Wanita ular itu mendekat, senyumnya menggoda, matanya berkilat penuh kuasa. Suamiku, bisiknya dengan suara mendesis, kau datang tepat waktu. Rashid menunduk, sujud di pasir basah. Ampuni aku, Nyai. Aku datang memenuhi janji. Nyi Blorong tertawa lirih, tangannya menyentuh kepala Rashid. Kau telah kuberi segalanya, kekayaan, kedudukan, kehormatan. Malam ini aku memberi lagi. Ia mengulurkan sebuah kantong berisi debu emas. Rashid menerimanya dengan tangan bergetar, mata berbinar antara syukur dan ngeri. Namun senyum Nyi Blorong berubah dingin. Ingat, katanya tajam, tumbal berikutnya adalah darah keluargamu. Kata-kata itu seperti petir di dada Rashid. Ia terhuyung, memandang wajah sang ratu dengan mata penuh panik. Tidak! Jangan mereka! Ambil aku saja, jangan sentuh anak istriku. Suaranya pecah, tapi ombak menelan jeritannya. Nyi Blorong hanya tersenyum, menyisakan bisikan halus di telinga. Rashid memeluk kantong emas itu erat-erat, tubuhnya gemetar,
Air mata bercampur keringat di wajahnya. Ia menatap gelapnya laut, lalu menunduk dalam. Tidak, keluargaku tidak boleh jadi korban, bisiknya. Namun, di bawah sinar bulan yang pucat, sisik-sisik kecil tampak jelas bermungkulan di kulit leher dan tangannya, berkilau menyeramkan, seolah menegaskan bahwa janji yang ia ikat tak bisa semudah itu dilepaskan. Pagi di Pekalongan cerah, langit biru tanpa awan, burung-burung gereja hinggap di atap rumah-rumah. Namun di dalam rumah megah milik Haji Rashid, suasana terasa dingin. Ruang tamu luas dengan perabot jati mengkilap tampak mewah, tapi hawa tegang menyelimuti. Ibu Maryam berjalan pelan sambil merapikan taplak meja, pandangannya resah melihat suaminya duduk termenung. Arif dan Rani sedang bersiap berangkat sekolah. Keduanya berseloteh tentang tugas dan teman, tak menyadari wajah ayah mereka yang muram. Ketukan pelan di pintu membuat Maryam menoleh. Seorang pembantu masuk, memberitahu ada tamu. Tak lama kemudian, Ko Surya dan Kiai Ahmad memasuki ruang tamu. Surya mengenakan kemeja batik sederhana, wajahnya serius. Kiai Ahmad berbusana gamis putih, sorban melingkar di bahu, matanya teduh namun tajam. Rashid berdiri, menyambut dengan sopan, namun nada suaranya dingin. Ada apa pagi-pagi begini? Ha. Surya maju selangkah. Rashid, kita perlu bicara. Tentang dirimu, tentang sesuatu yang Mia tidak wajar. Rashid menatapnya tajam. Aku tidak mengerti maksudmu. Kiai Ahmad menatap lurus, suaranya tenang. Aku melihat perubahan dalam dirimu, Rashid. Ada aura gelap yang mengelilingimu. Kau masih bisa kembali sebelum terlambat. Rashid menghela napas berat, lalu duduk kembali. Ia mencoba menutupi kegelisahan, tapi wajahnya tak bisa sepenuhnya menyembunyikan. Kalian datang untuk menasihatiku, atau menginterogasiku. Nada suaranya mulai meninggi. Surya mencoba menenangkan. Kami hanya ingin menolongmu, Rashid. Ingat keluargamu. Jangan biarkan mereka terkena akibat dari apa yang kau sembunyikan. Tiba-tiba Rashid menepuk meja keras. Suara dentuman kayu mengagetkan Maryam yang mendekat dari dapur. Cukup! Jangan bawa-bawa keluargaku! Matanya merah, lehernya tampak berkilau seolah sisik tipis mungkul sekejap. Surya terdiam, terbelalak. Maryam melihat sekilas, wajahnya pucat, lalu buru-buru menunduk pura-pura merapikan tirai agar tak semakin curiga. Kiai Ahmad membaka doa lirih, matanya tetap menatap Rashid dengan tenang. Rashid, kau bukan lagi dirimu. Apa kau ingin keluargamu jadi tumbal? Kata-kata itu menusuk hati. Rashid menggertakkan gigi, tubuhnya gemetar, setengah ingin berteriak, setengah ingin menangis. Sunyi menekan ruangan. Surya menunduk, menunggu jawaban, sementara Maryam berusaha menarik Rani ke kamar agar tidak mendengar. Rashid akhirnya berdiri, tangannya mengepal, wajahnya penuh amarah sekaligus takut. Cukup, pergi sekarang, sebelum aku benar-benar kehilangan kendali. Fame, Winter, Gun. Di serambi surau tua di pinggiran kota, cahaya sore menyorot miring, membuat bayangan panjang di lantai semen yang retak-retak. Angin musim kemarau membawa debu halus masuk lewat jendela kayu yang terbuka setengah. Jemaah baru saja bubar setelah syalat asyar, beberapa di antaranya meninggalkan uang receh di kotak amal yang diletakkan dekat pintu. Suara anak-anak bermain kelereng terdengar dari halaman. Tawa mereka berpadu dengan kumandang azan maghrib yang sayup-sayup datang dari masjid lain di kejauhan. Ko Surya duduk di bangku panjang, tubuhnya kondong ke depan, wajahnya tegang. Kedua tangannya saling meremas, matanya menatap kosong ke tanah. Di depannya, Kiai Ahmad duduk bersila dengan tenang, jubah putihnya berkibar pelan ditiup angin. Wajahnya teduh, namun sorot matanya serius. Dengan suara bergetar, Surya membuka pembicaraan. Kiai, setelah pertemuan tadi pagi di rumah Rashid, aku semakin yakin ada yang tidak beres. Matanya, suaranya, bahkan kulitnya semuanya terasa bukan lagi manusia biasa. Tapi aku takut, Kiai. Kalau benar dia berhubungan dengan makhluk gaib, bagaimana kita bisa melawannya? Kiai Ahmad menutup mata sejenak, lalu berkata pelan tapi mantap, niat baik selalu dilindungi, Surya. Kita tidak bisa berpaling. Kalau kita diam saja, keluarganya bisa celaka. Dan jika ia makin jauh terikat, maka jiwanya akan lenyap. Surya menunduk, menggigit bibir. Aku bukan orang alim, Kiai. Doa saja sering lupa. Bagaimana mungkin aku ikut melawan?
Ahmad tersenyum tipis. Kau tidak sendirian. Aku akan bersamamu. Yang kita butuhkan adalah keberanian dan hati yang lurus. Senja semakin pekat, suara jangkrik mulai terdengar di sela-sela dinding bambu surau. Surya menarik napas panjang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ahmad menatap jauh ke arah barat, lalu berkata lirih namun jelas, kita harus mengikutinya malam Jumat Kliwon nanti. Hanya dengan mata kepala sendiri kita bisa memastikan, dan hanya di tempat itu kita bisa berusaha menghentikannya. Surya tercekat. Bayangan pantai selatan yang selalu diceritakan orang tua dulu angker, penuh misteri membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap Kiai Ahmad ragu. Kalau benar dia ke pantai, lalu apa yang kita lakukan? Ahmad menoleh. Sorot matanya mantap, suaranya tegas. Kita harus hentikan, walau nyawa jadi taruhannya. Cahaya terakhir matahari menyelinap masuk melalui jendela, membentuk garis emas di dinding surau. Bayangan Surya dan Ahmad memanjang, bergabung di lantai, seolah menegaskan bahwa takdir sudah digariskan. Angin sore bertiup kencang, membuat suara daun pisang bergesekan seperti bisikan. Dan di tengah keheningan itu, keduanya menyadari bahwa jalan yang akan ditempuh bukan lagi jalan orang biasa, melainkan jalan menuju ujian besar. Ombak pantai Parangtritis berderu keras, menghantam karang dengan suara berat yang menggema di seluruh pesisir. Angin malam bertiup kencang membawa kabut asin dari laut, menutupi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Malam Jumat Kliwon menjadikan pantai itu lenggang, tidak ada wisatawan, hanya gelap pekat dengan cahaya bulan yang samar-samar. Di kejauhan, lampu mobil hitam Haji Rashid berkelip sebelum akhirnya berhenti di jalan berpasir. Ia keluar dengan wajah tegang, membawa tas kecil berisi dupa dan sesajen. Langkahnya berat namun pasti, menuju batu karang besar yang selalu menjadi tujuan ritual. Tidak jauh dari situ, Ko Surya dan Kiai Ahmad duduk di dalam mobil sederhana yang lampunya dimatikan. Nafas Surya terengah, tangannya berkeringat menggenggam rosario kayu kecil. Kiai, kita benar-benar mengikutinya sampai sini, bisiknya gemetar. Ahmad hanya mengangguk, matanya tajam mengawasi bayangan Rashid yang semakin dekat ke laut. Ia merapal doa lirih, bibirnya bergetar pelan, seakan hendak menahan gelombang gelap yang mulai terasa. Rashid berdiri di depan batu karang, lalu menangkapkan dupa ke pasir, asap tipis membumbung berkampur kabut malam. Tangannya bergetar ketika membaka mantra, suara ombak menelan setiap suku kata. Semakin lama ia merapal, udara di sekitar terasa berat, seolah laut sendiri menahan napas. Dari balik kabut, mungkul siluet seorang wanita berambut panjang terurai, bergaun hijau kebiruan. Ketika mendekat, wujudnya semakin jelas. Wajah kantik memesona namun dengan tatapan menusuk dan tubuh bagian bawah berupa ular raksasa bersisik hijau berkilau. Dialah Nyi Blorong. Suamiku, bisik Nyi Blorong. Suaranya menggema lembut namun tajam. Waktunya tiba. Rashid gemetar, menunduk dalam-dalam. Surya di kejauhan menahan napas, jantungnya berdetak keras. Astaga, gumamnya hampir tak terdengar. Kiai Ahmad meremas tangannya, memberi isyarat diam. Mereka menyaksikan tubuh Rashid berubah. Kulit lehernya dipenuhi sisik reptil. Matanya memerah, suaranya mengeluarkan desis. Sesuatu yang bukan lagi manusia sepenuhnya. Rashid merintih lirih. Aku melakukan ini demi keluargaku agar mereka tak hidup miskin. Kata-kata itu pecah, bercampur dengan desis aneh yang keluar dari mulutnya. Surya hampir maju, tapi Ahmad menahannya. Belum saatnya, ucapnya tegas. Kabut semakin tebal, menyelimuti tubuh Rashid dan sosok wanita ular di hadapannya. Sesajen berkilau samar oleh cahaya bulan, ombak makin keras seakan ikut dalam ritual itu. Surya menggigil, merasa udara dipenuhi bisikan yang bukan dari manusia. Ahmad terus berdoa, suaranya pelan tapi mantap, seolah hendak menembus kabut gelap. Tiba-tiba tubuh Rashid terhuyung. Cahaya aneh keluar dari matanya, sisiknya semakin nyata. Ia mengangkat wajah, menatap ke arah laut dengan pandangan kosong, lalu mendesis keras, suara bercampur dengan raungan ombak. Surya menutupi mulutnya, takut suaranya sendiri akan terdengar. Dalam ketegangan itu, Kiai Ahmad akhirnya membuka pintu mobil. Angin malam menerpa jubah putihnya, namun sorot matanya mantap. Ia berjalan perlahan ke arah pasir, lalu berdiri tegak di antara kabut dan ombak. Suaranya menggema, lebih keras dari deru laut. Rashid, hentikan. Kembali ke jalan Allah. Ai, Gui, Tau Tai.
Kabut putih semakin menebal, menelan hampir seluruh pantai Parangtritis. Angin malam menderu kencang, membawa aroma asin bercampur harum dupa yang masih terbakar di atas sesajen. Ombak menghantam karang dengan dahsyat, seolah marah oleh kehadiran manusia yang berani melanggar batas. Di tengah kabut itu, cahaya samar berpendar dari tubuh Haji Rashid yang setengah berubah. Kulit leher dan tangannya penuh sisik berkilau kehijauan, matanya menyala merah, suara desis ular keluar bersama kata-kata yang tersendat. Nyi Blorong berdiri angkuh, wajah kantiknya memangkarkan pesona mematikan. Rambut panjangnya tergerai ditiup angin, bagian bawah tubuhnya menggeliat seperti ular raksasa. Ia menatap Kiai Ahmad yang berdiri tega, jubah putihnya berkibar. "Tidak ada yang bisa melepaskan diri dariku," ujarnya. Suaranya bergema menusuk telinga. Kiai Ahmad mengangkat tangannya, merapal ayat suci dengan suara lantang. Doa-doanya seperti cahaya tak terlihat, menyelimuti Rashid yang berlutut. Rashid merintih, tubuhnya bergetar di antara dua kekuatan. Aku tak ingin ini lagi," desisnya. Namun bayangan anak-anaknya tiba-tiba mungkul dalam kepalanya. Arif kecil dengan senyum polos, Rani yang sering menggandeng tangan ibunya. Lalu bayangan itu berubah, wajah mereka dipenuhi ketakutan, tangan mereka terikat seakan siap dijadikan tumbal. Rashid berteriak menutup telinganya, "Jangan! Jangan anak-anakku!" Ko Surya yang bersembunyi di balik batu karang tak tahan lagi. Ia berlari maju, suaranya serak penuh emosi. "Ingat Rashid, dulu kau pernah menolongku ketika aku hampir bangkrut. Kau memberiku modal kecil untuk berdiri lagi. Tanpa kau, aku tidak akan jadi apa-apa. Jangan biarkan kebaikan itu hilang karena perjanjian gelap ini." Kata-kata itu menggungkang Rashid. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya bergungkang semakin keras. Nyi Blorong mendesis marah, tubuh ular raksasanya melingkar mengancam. "Dia milikku. Kau semua tak akan bisa merebutnya." Ombak naik lebih tinggi, seolah mengikuti amarahnya. Namun Kiai Ahmad berdiri kokoh, suaranya semakin keras. "La ilaha illallah. Kembalilah ke jalan Allah, Rashid. Hanya Dia yang mampu menyelamatkanmu." Suara doa itu memantul, bergema menembus kabut. Rashid menunduk, air mata berkukuran. "Aku rela kehilangan semua harta, asal keluargaku selamat," teriaknya dengan suara parau, memutuskan pilihan yang paling berat dalam hidupnya. Sesaat, cahaya aneh yang menyelimuti tubuhnya pecah seperti kilatan petir, membuat Nyi Blorong terhuyung ke belakang. Wajah sang ratu ular berubah muram. Ia menatap Rashid dengan tatapan penuh amarah bercampur penghinaan. "Baiklah," suaranya dingin menusuk, "tapi kau akan kehilangan segalanya malam ini." Pagi menjelang dengan cahaya matahari yang menyilaukan Pekalongan. Jalanan yang biasanya riuh oleh pedagang batik kini dibicarakan dengan nada heran. Rumah megah milik Haji Rashid dan pabrik batiknya hangus terbakar semalam. Asap hitam masih mengepul tipis, menyisakan bau arang dan kayu gosong yang terbawa angin. Warga berdiri berkerumun, beberapa berbisik penuh tanda tanya, sebagian lagi hanya menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tetapi mereka semua melihat kehancuran yang menyedihkan. Gedung yang dulu penuh kain indah kini hanya tinggal puing hitam. Rashid berdiri di antara reruntuhan, wajahnya suram tetapi matanya justru terasa lebih jernih dari sebelumnya. Ibu Maryam berdiri di sampingnya, tangannya menggenggam lengan suaminya dengan erat, menyalurkan kekuatan tanpa kata-kata. Arif menatap Abu yang berserakan, lalu bertanya polos, "Ayah, apakah semua kain batik kita hilang?" Rani memeluk ibunya, wajahnya sedih tapi tidak menangis. Rashid menunduk, mengusap kepala putranya. "Ya nak, semua sudah tiada. Tapi kita masih punya satu sama lain. Itu yang paling penting." Hari-hari berikutnya keluarga itu pindah ke sebuah kontrakan kecil di gang sempit. Dindingnya terbuat dari papan sederhana, atapnya seng yang memantulkan panas terik. Namun di rumah kecil itu, tawa anak-anak kembali terdengar. Maryam menanak nasi di dapur mungil, sementara Rani membantunya. Arif menggambar di kertas bekas, kali ini bukan naga, melainkan gambar sebuah keluarga yang duduk bersama di meja kecil. Rashid membantu membawa air dari sumur tetangga, langkahnya pelan tetapi wajahnya lebih tenang daripada saat ia masih dikelilingi kemewahan. Suatu sore, Ko Surya datang. Ia membawa sebungkus makanan dan senyum hangat. "Mari kita makan bersama." "Dan Rashid, aku ingin kau bekerja denganku di pabrikku. Bukan sebagai bawahan,
tapi sebagai pengawas produksi. Aku butuh pengalamanmu. Rashid terdiam. Air matanya hampir jatuh. Ia menggenggam tangan Surya erat-erat. Terima kasih, Surya. Kau benar-benar sahabat. Malam itu, keluarga kecil itu duduk di teras kontrakan, menikmati makan malam sederhana. Nasi goreng, kerupuk, dan teh hangat. Tidak ada lampu kristal, tidak ada meja marmer, hanya cahaya lampu minyak yang berkelip. Namun senyum mereka tulus. Rashid memandang keluarganya, lalu menatap langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa menarik napas lega tanpa dihantui ketakutan. Keesokan paginya, ia duduk di sebuah warung kopi kecil di ujung gang. Ia memesan sekangkir kopi hitam dan sepotong roti bakar. Suasana warung riuh dengan obrolan ringan para tetangga, aroma kopi tubruk bercampur dengan suara radio tua yang memutar lagu kerongkong. Rashid menyeruput kopinya perlahan, tersenyum melihat Maryam, Arif, dan Rani datang menyusul. Hatinya penuh rasa syukur. Kiai Ahmad mungkul di depan warung, menatap Rashid dengan sorot mata penuh kebijaksanaan. Ia menghampiri, menepuk bahunya. Syukurlah kau selamat, Rashid. Ingat, dunia ini hanya titipan. Jangan biarkan nafsu kembali menjerat. Rashid mengangguk. Aku tak akan mengulanginya lagi, Kiai. Namun sebelum pergi, Ahmad berdiri sejenak, menatap laut jauh di selatan. Suaranya lirih tapi jelas terdengar. Nyi Blorong tidak pernah benar-benar hilang, manusia selalu diuji oleh ambisinya. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti bayangan yang tak pernah sirna. Rashid menatap keluarga yang duduk di sekitarnya. Ia tersenyum lagi, kali ini dengan keteguhan. Kehilangan segalanya justru membuatnya menemukan kembali makna hidup. Di ujung kisah, kita melihat Haji Rashid yang pernah tenggelam dalam kemewahan, akhirnya duduk di warung kopi sederhana bersama keluarga, menikmati senyum kecil dan ketenangan hati. Dari api yang melalap rumah dan pabriknya, ia justru menemukan kembali cahaya sejati. Cinta, iman, dan persahabatan yang tidak bisa dibeli dengan emas atau kekuasaan. Kisah ini mengingatkan bahwa keadilan dan moralitas sering diuji oleh tamak, nafsu, dan kekuasaan yang merusak, namun keberanian untuk memilih kasih sayang selalu menjadi pelita yang menyinari jalan gelap. Seperti lampu minyak yang tetap menyala lembut di sudut rumah meski ditiup angin malam, tindakan kecil penuh kasih dapat menjadi pegangan bagi kita melewati badai hidup. Mari luangkan waktu untuk merenungi anugerah sederhana yang ada di sekitar. Keluarga yang setia, sahabat yang tulus, dan iman yang menenangkan. Jika kisah ini menyentuh hati, semoga kita tergerak untuk membagikan hangatnya cinta dan kebaikan itu kepada mereka yang sedang mencari cahaya.